Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Hikmawati. Namun kali ini saya akan ditemani sama teman-teman saya, teman-teman dari kelompok satu untuk tugas core value harmonis. Baiklah, kami akan membahas mengenai harmonis yang dipoin-poinkan oleh teman-teman saya dengan saya sendiri Hikmawati, dengan Andi Greris Villa, Rahmat Januar Nur, Rahmi Nur, serta Etika Arianti Hidayat. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas mengenai harmonis, yaitu poin pertama, harmonis akan dibahas oleh Ibu Rahmi. Poin kedua, perilaku atau kode etik harmonis akan dibahas oleh Bapak Rahmat. Poin ketiga, pentingnya harmonis di lingkungan kerja, dia akan dibahas oleh Ibu Etika. Dan contoh perilaku harmonis akan dibahas oleh Pak Andi Gria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Nur, saya akan mendefinisikan kata harmonis. Harmonis adalah suatu istilah yang berasal dari kata harmoni, di mana harmoni dalam bahasa Yunani adalah harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmonis adalah istilah yang bersangkut paut dengan harmoni atau setia sekata. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu menjadi tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami akan menguraikan bagaimana perilaku dan kode etik harmonis bagi ASN. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan abdi negara yang memiliki kewajiban menciptakan suasana harmonis baik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Sebab memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Untuk melaksanakannya, maka terdapat kode etik yang menjadi acuan untuk mewujudkan suasana harmonis bagi seorang ASN. Kode etik tersebut bersumber dari beberapa regulasi, utamanya atau khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Di antara berbagai kode etik tersebut yang terkait dengan perwujudan suasana harmonis, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, serta menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam bertugas. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang ASN diharapkan sekurang-kurangnya memiliki sikap toleransi, empati, dan terbuka pada perbedaan. Selain sikap, mindset seorang ASN juga perlu diperbaiki dalam menciptakan suasana harmonis. Di antaranya yaitu menyadari posisi ASN sebagai pelayan, bukan penguasa, mengubah wewenang menjadi peran, dan menyadari ASN sebagai amanah khususnya jabatan publik. Melalui perubahan sikap dan mindset tersebut, yang tentunya mengacu pada kode etik ASN, maka seorang ASN dapat menjadi role model tidak hanya di tempat kerja, namun juga di lingkungan masyarakat. Pentingnya lingkungan kerja yang harmonis. Suasana kerja harmonis yang tercipta dari adanya hubungan baik dengan rekan kerja akan menjadikan kita pribadi yang lebih produktif. Orang yang memiliki sahabat di tempat kerja 7 kali lipat lebih bertanggung jawab akan pekerjaan mereka. Mereka juga cenderung bekerja secara maksimal dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Hubungan baik juga membawa kita menuju pengembangan kapasitas diri dan karir. Bayangkan saja jika hubungan dengan atasan tidak berjalan lancar, akan sulit rasanya untuk mendapatkan promosi jabatan. Karena bagaimanapun, kita semua pasti ingin bekerja dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita, yang bisa menerima kita sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis, baik secara individu maupun dalam kelompok sosial. Untuk membangun hubungan yang harmonis, bukan berarti harus menjadi pribadi yang selalu menyenangkan semua orang. Hubungan yang harmonis dapat diciptakan dengan memiliki rasa saling percaya, saling menghormati, tanggung jawab, dan terbuka akan perbedaan di dalamnya.
Rasa saling percaya akan menjadikan kita pribadi yang jujur dengan pikiran dan perkataan. Rasa saling menghormati nilai satu sama lain menjadikan kita pribadi yang bijaksana. Bertanggung jawab, khususnya atas ucapan dan perbuatan yang sudah dilakukan, menjadikan kita pribadi yang berhati-hati. Sedangkan terbuka akan perbedaan akan menjadikan kita pribadi yang berwawasan. Baik, mengenai contoh perilaku harmonis di lingkungan kerja, tentunya untuk membangun kultur tempat kerja yang harmonis, juga bagaimana kita bisa membangun suasana tempat kerja itu dengan vibes yang positif dan kondusif. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Nah, tentu kita sebagai karyawan atau kita sebagai pelayan publik atau sebagai pegawai negeri, tentunya kita bisa memberikan energi yang positif di tempat kerja kita. Jadi kita tidak membawa masalah pribadi di rumah sampai ke kantor. Kita harus full energi, memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang sehingga kita bersemangat dalam bekerja. Karena kita semua karyawan atau pegawai ini hampir menghabiskan separuh hidup di tempat kerja. Jadi tentu selingkungan tempat kerja kita harus suasananya itu positif, nyaman, dan bahagia dalam bekerja. Nah, kemudian yang kedua, perilaku harmonis di tempat kerja, yaitu bagaimana kita melibatkan orang lain, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Jadi misalnya ada hal-hal yang mungkin kita belum terlalu paham di bidang itu, nah bagaimana kita melibatkan teman-teman yang lain agar teman-teman ini memiliki rasa keterlibatan, sehingga tentunya pasti juga meningkatkan jalinan pertemanan di antara kita semua, jalinan harmonis tentunya. Kemudian yang terakhir, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi atau lembaga. Nah, tentunya kita harus berbagi kebahagiaan. Jadi misalnya ada kabar baik yang kita dapat, ya kita bisa share ke orang lain supaya semangat bahagia kita juga itu bisa menular. Apapun itu, semua yang tentang kebahagiaan ya kita salurkan juga atau berikan ke orang lain agar kita dapat saling antusiasme lah di antara para pegawai. Nah, baiklah itu tadi yang telah dibahas sama teman-teman saya dari kelompok 1 mengenai core value harmonis. Untuk analisis slide-nya akan kita lihat di slide berikut ya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai core value harmonis dari berakhlak dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa di tugas berikutnya ya. Bye-bye.